teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Di video kali ini saya mau membahas tentang virus corona. Yang perlu kita lakukan dalam menghadapi virus corona ini paling terpenting adalah nomor satu, jangan panik teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita panik semua akan membuat tubuh kita menjadi drop. Jadi jangan pernah panik teman-teman. Ingat bahwa semua penyakit datangnya dari Tuhan teman-teman, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Terus yang kedua, cuci tangan pakai sabun teman-teman. Setelah mencuci tangan, sebisa mungkin kita lap teman-teman. Kita lap, kita bersihkan pakai tisu teman-teman. Terus misal tidak ada tisu, pakai kain kering tidak apa-apa atau handuk teman-teman. Pokoknya kita cuci tangan itu sampai bersih. Kalau bisa menggunakan antiseptik, kalau tidak punya antiseptik ya pakai sabun. Yang ketiga teman-teman, kalau kita habis menyentuh sesuatu, sebisa mungkin kita memakai itu teman-teman, sarung tangan teman-teman. Terutama kita menyentuh barang-barang misalnya dari luar atau dari siapa, itu pakai sarung tangan ya teman-teman. Terus yang keempat, habis kita bersentuhan dengan orang lain atau apa, itu sesegera mungkin kita harus membersihkan tangan kita teman-teman. Hal ini untuk berjaga-jaga kalau orang yang kita sentuh atau orang yang kita pegang itu terkena atau positif dengan virus corona. Saja, terus kita perbanyak makan makanan yang bergizi, makan sayur-sayuran. Pokoknya makanan kita harus 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dalam keseharian kalau bisa, kalau tidak ada kepentingan, itu lebih baik di dalam rumah dulu teman-teman, sampai benar-benar keadaan betul-betul aman dari virus corona teman-teman. Kalau memang betul-betul penting baru kita keluar. Kalau kita keluar dari rumah sebisa mungkin memakai masker teman-teman. Pakai masker penutup hidung supaya mencegah virus corona itu menular ke tubuh kita ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya. Terutama satu, jangan panik teman-teman. Kalau kita panik, itu tubuh kita akan drop tersendiri teman-teman. Belum kita tidak terkena virus itu malah bisa masuk ke dalam tubuh kita karena kita dalam kondisi drop itu disebabkan karena panik itu sendiri teman-teman. Jadi nomor satu, kita tetap tenang, jangan panik, jaga kesehatan badan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, tetap makan makanan 4 sehat 5 sempurna, terus perbanyak minum vitamin. Apabila keluar rumah betul-betul ada kepentingan, selama
virus ini belum dinyatakan aman, kita lebih baik berdiam diri di rumah, melakukan kegiatan sehari-hari di rumah kalau bisa, seperti itu. Kalau memang kita dituntut bekerja di luar, ya kita harus memakai masker, kita harus memakai sarung tangan, cuci tangan, seperti itu ya teman-teman. Jadi semua itu bisa dicegah teman-teman. Karena apa? Virus corona ini betul-betul cepat banget itu menularnya teman-teman. Di seluruh dunia itu kalau saya melihat berita itu hampir di seluruh dunia itu terdampak virus corona. Kalau kita bicara penyakit, apapun penyakit itu adalah cobaan ya teman-teman. Kalau bicara soal agama itu adalah cobaan. Kita sedang diuji teman-teman, iman kita, bagaimana kita hidup di dunia ini, kita sedang diuji teman-teman. Uji apa? Melalui virus itu. Mungkin kita diperingatkan supaya kita tetap menjalankan perintahnya, tetap melaksanakan ibadah, tidak melakukan hal-hal yang tercela, menjauhi semua larangannya lah teman-teman ya. Istilahnya Allah itu menguji hambanya itu berbagai macam cara teman-teman. Bisa melalui bisa melalui yang lagi banyak ditakuti di seluruh dunia teman-teman ya, virus corona. Saya juga heran kenapa virus ini katanya sampai mematikan ya, teman-teman. Padahal kalau kita misalnya tidak panik, kita menjaga kesehatan diri, kita menjaga kesehatan keluarga, contohnya makanan kita sehari-hari ya sehat, seperti itu. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu setidaknya bisa mencegah virus corona. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Pokoknya satu pesan Joko anak desa, apapun itu jangan panik terlebih dahulu teman-teman. Kalau kita panik, otomatis tubuh kita ini akan terasa drop teman-teman. Dengan drop, semua virus, semua penyakit, tidak hanya virus corona, bahkan penyakit-penyakit lain bisa masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Pokoknya kita tenang dulu, tetap lakukan kegiatan sehari-hari dengan mengutamakan kesehatan teman-teman ya. Contoh kalau kita megang sesuatu, sebisa mungkin kita ini memakai sarung tangan. Kalau tidak, misalnya kepepet tidak memakai sarung tangan, habis megang sesuatu itu kalau bisa, ini saran saya teman-teman ya, saran saya dari Joko anak desa ya, maksudnya Joko anak desa itu habis megang, kalau kita tidak pakai masker itu sebisa mungkin kita secepatnya itu mencuci tangan teman-teman. Kalau tidak ada antiseptik, anti kuman ya kita pakai sabun biasalah. Setelah cuci tangan dinyatakan bersih itu sampai sela-sela seperti ini teman-teman. Kalau cuci tangan, nah, sela-sela sini digosok semua ya. Setelah bersih pakai sabun, pakai antiseptik. Kalau tidak ada antiseptik, sabun. Setelah kita cuci bersih, kita lap pakai tisu teman-teman, pakai tisu kering. Kalau tidak ada tisu, pakai kain, pakai handuk. Nah, apa kalau kita keluar lupa bawa tisu, kita pakai handuk saja teman-teman. Pakai kain sebisa mungkin. Ya, kalau bisa kita pakai tisu teman-teman. Habis kita pakai ngelap, kita buang gitu saja teman-teman, supaya lebih higienis.
dan perlu kita ingat teman-teman, mencegah penyakit itu lebih baik teman-teman daripada mengobati. Karena apa? Kalau kita dapat mencegahnya, kenapa kita harus merasakan sakit baru kita mengobatinya? Kan seperti itu teman-teman. Itu saja. Itu menurut saya teman-teman. Banyak sekali berita-berita baik di televisi, di akun-akun sosial, akun media massa, di koran, terutama di YouTube juga, di Instagram. Semua itu sekarang lagi apa ya, heboh-hebohnya virus corona teman-teman ya. Itu. Saya juga ini baru itu teman-teman ya, flu, tapi apa kayak flu biasa lah, enggak ya, semoga saja enggak sampai deket-deket dengan kata virus corona teman-teman ya. Karena saya habis megang sesuatu ya tetap tak jaga teman-teman ya. Dan ya makan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna, banyak minum air putih juga teman-teman. Pokoknya kita berusaha, jangan panik, dan yang utama juga jangan lupa kita mohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua, diri kita, orang tua kita, sanak saudara kita, dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia cepat-cepat terhindar dari yang namanya virus corona ini teman-teman. Karena apa ya teman, virus ini kayane itu teman-teman ya, kayane itu apa, cepet banget penyebarannya teman-teman. Saya lihat berita itu katanya di negara apa Cina, di Wuhan itu saja beribu-ribu dalam satu hari itu berapa ribu gitu ya teman-teman. Aduh, itu ngeri teman-teman ya, saya lihat itu ngeri banget. Semoga cukup dan cukup sampai di Indonesia ini sudah tidak menyebar lagi teman-teman. Semoga saja ya tidak mengenai warga Republik Indonesia teman-teman. Karena apa? Penduduk kita kan termasuk banyak juga ya teman-teman. Kalau sampai ini virus cepat merembet itu kan kita kasihan dengan saudara-saudara kita. Terus pokoknya menurut saya, menurut Joko Anak Desa itu sendiri, nomor 1 kita jangan panik, nomor 2 tetap menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, nomor 3 kita makan dan minum yang sehat, atau makan 4 sehat 5 sempurna. Keempat, kita kalau keluar rumah itu sebisa mungkin kalau ada kepentingan, kalau misal betul-betul penting ya kita pakai masker. Itu saja teman-teman ya. Kelima, pokoknya kalau kita pegang sesuatu itu kalau bisa sebisa mungkin pakai sarung tangan teman-teman. Setelah itu sarung tangan kita cuci gitu aja. Pokoknya sebisa mungkin lah ya teman-teman. Jangan pernah mengabaikan yang namanya virus corona ini teman. Ngeri saya dengarnya tapi mungkin apa ya, daya tahan tubuh seseorang, menurut saya ya teman-teman, menurut saya daya tahan tubuh seseorang itu berbeda kayaknya. Mungkin kalau kita dihadapkan pada daya tahan tubuh yang lagi misalnya drop atau lagi apa ya, daya tahan tubuh kita menurun, itu otomatis kan sepengetahuan kita kalau daya tahan tubuh kita menurun itu kan kuman-kuman atau
penyakit virus kayak gitu kan cepat masuk ke dalam tubuh ya teman-teman. Makanya kita nomor satu jangan panik, karena panik itu bisa menurunkan daya tahan tubuh teman-teman. Gitu. Terus kita harus banyak berdoa juga teman-teman ya. Ya namanya hidup di alam dunia kan kita istilahnya cuma menjalankan teman-teman. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita berbanyak berdoa. Semua penyakit, semua cobaan itu datangnya dari Allah teman-teman. Tidak usah takut teman-teman. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya teman-teman. Ingat itu teman-teman. Dan semua penyakit itu pasti ada obatnya teman-teman. Tidak mungkin kita ada penyakit sampai tidak ada obatnya. Semua pasti ada. Cuman mungkin virus ini baru ditemukan atau gimana. Tapi cepat banget gitu teman-teman. Maksudnya menularnya itu loh, cepet banget menurut saya. Situ aja yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Tetap tetap optimis, jangan sampai kita panik teman-teman ya. Apapun keseharian kita pokoknya dijalani. Kalau tidak ada kepentingan ya kita di rumah gitu saja lah teman. Kalau kerja ya pakai masker, pakai sarung tangan. Habis megang sesuatu tetap harus pakai, habis megang sesuatu harus cuci tangan dengan bersih, terus dielap kayak gitu. Pokoknya nomor satu itu saja. Kayaknya jangan panik teman-teman. Kita dihadapkan panik itu membuat diri kita sendiri drop teman-teman. Itu aja. Oke, itu saja yang Joko Anak Desa dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi maman-maman semua. Apabila ada kekurangan Joko Anak Desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.